Oke, jadi Tertib. Jadi Kamarudin Simanjuntak tadi masuk didampingi oleh 6 pengacara, ya. Itu ada Martin Simanjuntak, Nelson Simanjuntak, lalu juga Dr. Manutar Tampu Bolon, Paul Taksilitonga, lalu Frederick Marbun, dan sampai saat ini masih belum keluar ya, jadi masih dalam pemeriksaan. Nah, di atas ada istri dari Dirut Taspen, yaitu Ibu Rina Lawi, yang sebetulnya membawa banyak sekali bukti-bukti otentik bahwa yang dikatakan oleh Kamarudin itu bukan hoax. Jadi tadi pertanyaan Kamarudin adalah, kenapa saya dijadikan tersangka tetapi klien saya tidak diperiksa? Jadi proses penersangkaan itu kan harusnya terang benderang, bahwa tahu apa yang dikatakan hoax atau tidak, sebab yang diucapkan oleh Kamarudin itu adalah informasi yang didapat dari kliennya, yaitu nyonya dari Dirut Taspen, Ibu Rina Lawi. Jika ada yang keberatan terhadap informasi itu adalah yang memiliki informasi, yaitu nyonya Kosasi, Ibu Rina. Sedangkan Ibu Rina tidak keberatan sama sekali. Kenapa? Karena informasinya itu benar. Jadi pada waktu mengadukan itu, Ibu Rina dalam proses hendak diceraikan oleh suaminya, ya kan? Lalu tadi dia menjelaskan apa yang dikatakan bahwa betul ada pengelolaan 300 triliun yang sebagian dipakai oleh dana Pilpres, itu ada rekamannya. Rekamannya itu voice note yang tadi Ibu Rina diminta masuk ke dalam, lalu membawa voice note itu dan sudah didengarkan oleh penyidik. Jadi ada satu hal yang penting, bahwa yang namanya hoax itu adalah mengarang-arang sesuatu yang tidak ada, menyesatkan, memberikan informasi yang menyesatkan. Yang bisa digarisbawahi, informasi yang diberikan oleh Kamarudin Simanjuntak tidak sesat, karena informasi itu berasal dari kliennya. Dan kliennya tidak berbohong, karena informasi itu berasal dari suaminya yang mengatakan bahwa ini uang memang harus diterima dulu oleh istrinya, berkoper-koper. Kenapa saya nggak mau, kata istrinya. Harus diterima, harus dimasukin dulu ke dalam rekening, baru dikeluarin, baru bisa menjadi bagian kita. Istrinya tidak mau sama sekali. Dia tidak tahu kalau itu money laundering atau pencucian uang, tapi dia tidak mau menerima sama sekali. Jadi itu sebetulnya inti dari urusan, bahwa yang dikelola 300 triliun itu ada hasilnya ternyata. Hasilnya itulah yang mau dibagikan kepada Nyonya Rina Lawi dan ditolak. Saya hanya ingin membawa kabar baik ya. Di antara begitu banyak kabar buruk yang kita dengarkan setiap hari, bahwa masih ada seorang perempuan, walaupun dia istri, yang menolak menerima uang yang berkoper-koper itu, dan tidak mau menandatangani perjanjian bawah tangan terhadap suaminya sendiri. Saya pikir itu satu dalam sejuta kali, belum tentu. Nah, gara-gara kejujuran dan betul-betul tidak ingin, dan jadi perkara, karena akhirnya dituntut, digugat cerai, tidak diberikan lagi tunjangan, bahkan asuransi anaknya ketika sakit pun ditahan dan diputus. Bayangin, anak dari seorang Dirut Taspen masuk rumah sakit, istrinya itu nangis-nangis yang tadi cerita, harus minta saweran dari teman-temannya. Kalau saya bilang yang mesti diperiksa tuh namanya Antonius Kosasi. Bukan hanya dia KDRT terhadap istrinya sehingga dia menderita psikis, kekerasan finansial, tidak diberikan uang, ditelantarkan anaknya, lalu dia minta istrinya untuk mencuci uangnya dan istrinya menolak. Ketika Kamarudin membela, itu nggak dibayar sama sekali karena dalam posisi tidak ada uang. Dan sampai hari ini memang masih seperti yang sama, bahwa dia masih berstatus sebagai istrinya. Jadi saya pikir ini adalah satu fenomena yang aneh. Mudah-mudahan kita bisa bicara dengan logika hukum di sini ya. Karena kalau yang bermain adalah logika kekuasaan, maka yang terjadi adalah sangat tidak masuk akal. Ada bukti-bukti awal dari penelantaran anak, ada bukti awal dari
pencucian uang, ada bukti awal dari KDRT yang tidak pernah ditindaklanjuti. Tapi hoax itu yang bukan hoax itu ditersangkakan. Pertanyaan kita kan sama. Yang harusnya tersangka itu Antonius Kosasi. Bahwa kejahatannya itu sudah tidak tedeng aling-aling lagi. Polisi tidak perlu menyelidiki. Ada di TikTok, ada di YouTube. Bahkan di YouTube yang namanya Bali Natalia. Di situ semua, saya sendiri sampai bingung, ini orang siapa gitu, bisa tahu di mana dia menginap, bagaimana dia membayar 300 juta satu hari di hotel yang di Bali itu, bagaimana dia memberikan mobil mewah. Nah, teman-teman media, kalian kan wartawan pandai-pandai ya, bisa mencari informasi sebetulnya bahwa apabila seseorang yang sudah memamerkan kebejatan dan kemesumannya dengan terang-terangan, maka tidak ada lagi nama baik yang dicemarkan. Karena apa? Karena yang memiliki nama tidak peduli bahwa dia punya istri, bahwa dia punya anak, bahwa dia adalah Dirut Taspen yang mengelola 300 triliun uang dari seluruh rakyat Indonesia. Dia sendiri terhadap keluarganya keji. Istrinya pun ditersangkakan. Supaya kalian tahu ya, siapa yang mengadukan? Ani-aninya atau perempuan yang ada viral yang pada waktu itu ramai di sosial media. Seorang bekas pramugari, Teresia Meila Yunita, mengadukan istri sah atas perbuatan tidak menyenangkan. Jadi itu sesuatu yang kebolak-kebalik gitu. Siapa yang korban? Kalau saya melihat korban di sini adalah Nyonya Dirut Taspen, Ibu Rina Lowi dan anaknya. Sudah jelas, sudah 2 tahun diterlantarkan, di abuse secara finansial, secara psikis, dan secara emosional. Lalu korbannya kedua adalah Kamarudin Simanjuntak sebagai lawyer atau penasehat hukum atau advokat yang iba dia melihat ini ibu yang menangis karena anaknya tidak bisa bayar uang sekolah. Lalu anaknya masuk rumah sakit, tidak bisa bayar rumah sakit, harus minta-minta saweran. Jadi rasa iba dan keluhuran budi ini dibuat menjadi sesuatu yang dicari-cari. Kalau kita cari kesalahannya apa, kita semua juga bisa masuk penjara, bisa jadi tersangka dong. Salah omong sedikit, padahal omongan itu adalah omongan yang ada fakta, ada bukti, dan didapatkan dari sumber pertama. Advokat yang mendengarkan informasi dari kliennya. Lalu ketika ditanya, pada saat menangani Joshua, kasus Sambo, masih sempat nggak nangani kasus lain? Oh masih. Ini kasus dari salah satunya adalah istri Dirut Taspen. Dia mengatakan yang diterlantarkan, yang di KDRT, yang anaknya tidak dibayar uang sekolahnya, yang dia kawin dengan perempuan yang lain dengan agama yang bermacam-macam. Sementara dia kawin dengan istri yang resmi ini secara Kristen, tapi dia bisa nikah siri ke sana ke sini. Nah, itu kan menjadi pertanyaan, bagaimana orang seperti Antonius Kosasi bisa menjadi Dirut Taspen, dan bagaimana para atasannya termasuk Menteri BUMN, lalu juga pengacara yang mengatakan bahwa dia kinerjanya baik. Dari mana kebaikan seorang pemimpin, pejabat publik, ketika dia berbuat begitu kejam kepada anak istrinya? Jadi itu bukan hanya urusan rumah tangga, jadi urusan negara, karena dia urus uang negara. Dan uang negara itu yang menghasilkan profit berkoper-koper yang tidak mau diterima oleh istrinya. Ada korupsi di situ, ada manipulasi, dan ada money laundering. Apakah KPK harus turun tangan? Harusnya. Tapi kalau di BPK itu wajar tanpa syarat, ya kan? Kenapa? Kan kita juga tahu BTS juga wajar tanpa syarat, rugi 8,3 triliun, katanya beres. Sudah diadukan ke KPK? Nggak bergerak juga? Tidak. Beserta bukti-bukti. Itu kalau soal yang urusan menyangkut keuangan ya, uang pensiun dari 270 juta rakyat Indonesia. Terlalu banyak kalau mau dilihat satu-satu kejahatannya, maka yang namanya Antonius Kosasi ini udah masuk penjara 77 kali.
Belum lagi video-video mesum yang dia rekam sendiri. Yang ada 2 tas tadi. Siapa yang mau lihat? Kita aja ngelihatnya jijik. Jadi kelakuan yang menjijikkan baik secara moral, betapa mesumnya dia. Secara finansial, betapa curangnya ketika ia meminta istrinya untuk menerima uang dan mencucinya. Dan betapa kejamnya ketika ia menelantarkan anaknya dengan tidak membayar uang dan tidak membayar asuransi, ditahan asuransi anaknya. Saya tidak bisa percaya ya bahwa ada orang seperti itu dijadikan sebagai dirut dan pejabat publik. Banyak iklan-iklan yang berhamburan. Itu tidak menunjukkan siapa dia yang sebenarnya. Karena istrinya dan anaknya yang menjadi korban yang sekarang menderita. Itu adalah fakta dan realita. Lalu soal uang 300 triliun yang dikelola, yang ada hasilnya, itu juga realita. Ada rekamannya, ada voice note-nya. Istrinya membawa itu semua. Jadi kita tuh mendengarkan dari mulut pertama. Tidak ada hoax, tidak ada fitnah di situ sama sekali. Sekarang sudah hampir jam 7, berarti kita sudah 7 jam berada di sini. Saya mengucapkan terima kasih yang menunggu dengan sabar. Kita doakan semoga Kamarudin tidak ditahan. Dan karena apabila ini terjadi, maka ini jadi malapetaka. Bahwa orang yang menyebarkan hoax dan selalu pencitraan, itu namanya Antonius Kosasi. Jadi, saya tidak bisa kasih tahu sampai kapan pemeriksaannya. Yang pasti tadi Nyonya Kosasi, Ibu Dirut itu dipanggil juga ke dalam, lalu dimintai keterangan, dan dia juga membawa bukti-bukti bahwa omongan soal ini uang yang dikelola adalah sebagian dipakai untuk dana pilpres itu berasal dari omongan Antonius Kosasi sendiri. Kalau ada yang harus diperiksa dengan sebegitu banyak bukti-bukti, ya di Rutaspen itu. Iya kan, ada 2 kemungkinan, Kamarudin ditahan atau Kamarudin dilepaskan. Ya, apabila dia ditahan, maka keinginannya adalah mari dibawa ke pengadilan supaya dibuka semua bukti-buktinya, supaya publik dan media juga bisa tahu sebetulnya laki-laki macam apa yang namanya Antonius Kosasi itu. Kita juga pernah tertipu dengan pencitraan oleh orang yang namanya Ferdi Sambo, yang dibaliknya tidak ada yang pernah tahu kalau bukan karena Kamarudin Simanjuntak yang membongkar kasus ini. Ini juga akan terjadi hal yang sama karena apa? Karena kejahatan dari Antonius Kosasi itu sudah menumpuk. Tetapi dengan jumawa melaporkan, bukan hanya Kamarudin Simanjuntak, istrinya pun dilaporkan. Istrinya pun ingin dipenjarakan. Dia datang melaporkan istrinya beserta perempuan lain itu. Akan menjadi sejarah baru dalam republik ini. Dan saya pikir teman-teman media, terima kasih banyak yang sudah menunggu. Semoga kita bisa mengawalnya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh advokat. Kan ada 300 di WhatsApp grup lah, tapi dari seluruh Indonesia masih mendaftar ya itu ya, masih berjalan. Ada yang dari Bali, ada yang dari Riau, ada yang dari Batam, ada yang dari Purbalingga, ada yang datang ke sini semua ingin menemani. Ini bukan show of force, ini adalah bentuk dari solidaritas. Kita ini bisa menjadi kuat kalau kita memiliki dan memahami arti dari solidaritas. Solidaritas, kalau saya yang jadi Ibu Rina Lau itu bagaimana? Ada empati. Seandainya saya yang jadi Kamarudin, mau nggak sih? Enak nggak? Nggak enak sama sekali. Jadi saya pikir keterangannya sekian saja karena saya harus menyatakan sesuatu supaya tidak menunggu-nunggu dan bertanya-tanya. Pemeriksaan masih berlangsung dan saya di atas masih ada Nyonya Kamarudin, ya, Ibu Joan, lalu ada Nyonya Antonius Kosasi, Ibu Rina Lawi, dan ada Inang juga, saya Irma Huta Barat yang diminta untuk menjadi juru bicara untuk media agar supaya tidak simpang siur beritanya. Dan sampai saat ini pukul 6.45 tanggal 14 Agustus 2023 Kamarudin masih diperiksa dari jam 12 siang tadi. Jadi sudah hampir 7 jam.
Ya, Mau tanya masalah dana pilpres yang 300 triliun itu kemana? Mungkin ada arahan atau bagaimana? jadi gini, dana pensiun yang dikelola itu jumlahnya 300 triliun. Ya. Kan itu diinvestasi. Apakah ke bisnis yang terang ataukah ke bisnis yang gelap? Itu ada cuannya yang di koper-koper itu. Hasil itulah yang dibagi-bagi oleh Antonius Kosasi. Salah satu yang mau dibagi adalah untuk dia, katanya untuk istrinya dan untuk anaknya. Menjadi masalah ketika istrinya nggak mau terima. Ini 2 tahun yang lalu. Kan tadi Ibu Rina Lawi bilang dia tidak mau terima. Ada rekamannya, ada percakapan yang menyatakan bahwa lu goblok, lu nggak mau terima. Itu ada, dan itu tadi didengarkan di dalam ketika Ibu Rina dipanggil. Jadi bukan 300 triliunnya yang dipakai untuk dana pilpres, ngerti nggak? 300 triliun itu kan bisa diinvest kiri kanan sana sini. Apakah itu legal, apakah itu tidak legal? Tapi kan yang mengelola namanya satu, Antonius Kosasi. Dia bilang ini sebagian untuk dana pilpres. Yang ngomong siapa? Antonius. Gitu. Paham ya? Jadi nggak ada hoax di sini karena dia ngomongnya kepada istrinya, yang kemudian dia gugat cerai karena istrinya nggak mau nyimpen uang itu. Dia harus kawin sama perempuan lain dong yang mau nyimpen, dan itu yang terjadi walaupun belum diceraikan istrinya ini. Jadi dia poligami. Ada pertanyaan lagi? Kira-kira pasal yang disangkakan setelah proses ini pemeriksaan Kan tadi ada hoax undang-undang ITE. Nanti itu pengembangan yang penyidik itu harusnya sih pencucian uang, penelantaran anak. Sorry, harusnya kan pencucian uang, penelantaran anak, kekerasan dalam rumah tangga, lalu juga aduan palsu. Itu kalau ada perkembangan itu harus ke arah yang sebelah sana. Kalau ke Kamarudinnya yang dikenakan adalah pasal undang-undang ITE. Silakan. Ya. Baik, terima kasih. Nama dulu. Menambahkan ya dari Inang, saya Gading Simanjuntak, salah satu tim kuasa yang saat ini ikut bergabung secara sukarela. Iya. Ya, kami adalah para advokat dari beberapa organisasi advokat secara sukarela. Saya nama Gading Simanjuntak. Ya, perlu dua hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa dalam permasalahan ini atau statusnya Bapak Kamarudin Simanjuntak atau rekan sejawat kami, bahwa pertama, pada tanggal 26 Oktober 2021 yang lalu, beliau menerima surat kuasa. Itu kita catat dulu. Bahwa menerima surat kuasa, Kamarudin Simanjuntak menerima surat kuasa dari Ibu Rina Lawi Kosasi, yang dimana hubungan hukum antara Ibu Rina Lawi Kosasi adalah istri daripada Bapak Dirut Taspen. Dan mereka menikah pada tanggal 9 April 2013. Memiliki anak pada tahun 2015. Nah, tentu proses perjalanan ini ketika pada 26 Oktober 2021 Kamarudin menerima surat kuasa dari Ibu Rina. Nah, setelah menerima surat kuasa, tentu apa tindakan sebagai kuasa hukum atau sebagai advokat, yang dimana Kamarudin Simanjuntak telah menyurati. Nah, kita harus ingat, telah menyurati ya, pada tanggal 14, kalau nggak salah dia 14 Juni 2022, lalu tanggal 24 menyampaikan informasi. Karena apa? Karena apa yang disampaikan disurati baik kepada Presiden Republik Indonesia maupun Menteri BUMN. Menteri BUMN ya? Ya, Menteri Keuangan dan semua jajaran kementerian DPR. Termasuk DPR ya, itu disampaikan. Nah, lalu itu Kamarudin dilaporkan pada tanggal 5 September 2022. Nah, ini yang menjadi cikal bakalnya. Jadi kita harus tahu bahwa sebagai advokat dilindungi oleh undang-undang, yang dimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 16 sangat tegas ya, bahwa seorang advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana Ketika sedang menjalankan tugasnya, profesinya. Nah,
disinilah kami hadir ya. Kami rekan-rekan advokat ya. Makanya kami menyebutkan hari ini adalah Sep Kamarudin Simanjuntak, Sep Advokat. Jadi kita dua, Kamarudin yang ada hubungannya dengan kliennya, Kamarudin sebagai profesi advokat. Nah, apabila ini tidak, ya tadi ada saya kutip dari Bu Inang Irma menyebutkan kalau sampai Kamarudin ditahan, ini adalah presiden buruk. Kalau Kamarudin tidak ditahan, berarti Polri objektif. Dan kita yakin bahwa Polri pasti objektif. Ya, kita berharap semuanya, mari kita mendukung dan kami ya sebagai solidaritas daripada advokat terdiri dari beberapa organisasi advokat yang ada tadi hampir Yang sekitar mendapat 300-an di WhatsApp ya. group. Itu ada surat kuasanya dan ini masih ada dari yang lain ya. Jadi Masih mengalir dukungan. mengalir. Harapan kita ya, hukum harus benar-benar ditegakkan ya. Kita harus menghindari semua permasalahannya. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan saat ini ya. Tetap melakukan penahanan apa yang dilakukan. Tentu apabila ini terjadi penahanannya, tadi saya sampaikan presiden buruk, langkah kami tentu ada diatur dalam kitab hukum acara pidana ya. Jadi ini kita akan lakukan tentu nanti setelah koordinasi dengan tim yang dimana di atas saat ini ada koordinatornya Lukas Martin Simanjuntak dan juga ada Dr. Nelson Simanjuntak, ada Poltak Silitonga, ada Frederick. Dr. Manotar, ada Marbun ya. Nah, kami sengaja memang membagi tugas dan ada juga kami saat ini di sini saya Gading Simanjuntak. Kebetulan ada di sini Jansen Simanjuntak dan banyak lagi rekan-rekan ya. Ada yang dari Bandung tadi, ada yang dari beberapa daerah. Batam, Riau, Bali. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dengan tulus dan sangat ikhlas kepada rekan-rekan advokat yang dimana masing-masing punya kantor tapi mau datang Meluangkan hari ini. meluangkan waktu ya Hari ini. berjuang bersama-sama untuk Sep Kamarudin Simanjuntak, Sep Advokat. Terima kasih. Thank you.